Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Ilagaligo. Kali ini, kita telah memasuki episode kedua. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, dan wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo series episode kedua. Pada episode kali ini, cerita bermula ketika sang Patotoe di suatu hari sedang memperhatikan tingkah laku dari putra pertamanya. Ada keunikan yang terdapat dalam diri putra pertamanya ini. Dialah sang Latoge Langit, anak pertama dari sang Patotoe yang memiliki sikap dan perilaku yang mirip dengan manusia. Latoge Langit adalah seorang anak yang memiliki sifat seperti manusia, sekalipun dia adalah seorang dewa yang mana segala kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah. Namun Latoge Langit ini tidak mau berpangku tangan begitu saja. Dia senang melakukan banyak hal sendiri. Dia senang memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa meminta bantuan dari para dayang atau inang pengasuhnya. Sambil mengamati perilaku Latoge Langit ini, dalam benak sang Patotoe pun terbesit sebuah kalimat. Latoge Langit adalah manusia setengah dewa. Demikian gumamnya dalam hati. Meski begitu, lamunan sang Patotoe ini kembali terpecahkan ketika dia mengingat nasib bumi saat ini. Bumi saat ini terlihat begitu mubasir dan sia-sia tanpa adanya seorang pemimpin. Bumi mubasir kalau tidak ada penghuninya. Kasihan matahari yang selalu bersinar di siang hari, serta bulan dan bintang yang selalu bersinar di malam hari. Demikian pikir sang Patotoe. Karena terus kepikiran dengan nasib bumi ini, sang Patotoe pun akhirnya bangun agak kesiangan. Meski begitu, segala urusan dan aktivitas lainnya telah dikerjakan oleh para dewa pembantunya. Salah satunya adalah sang matahari yang menyinari kerajaan bumi. Sebenarnya, dewa yang mengatur matahari, bulan, serta bintang-bintang ini merasa bahwa hal yang dilakukannya ini percuma saja. Untuk apa menyalakan lampu yang terang benderang ini padahal rumahnya sendiri adalah rumah kosong? Demikian pikir para dewa yang bertugas menjaga tata surya. Meski begitu, para dewa penjaga tata surya ini mau tidak mau tetap harus melaksanakan tugasnya. Dikarenakan apabila mereka lalai, maka kerajaan bumi ini akan menjadi kacau dan hancur. Apabila itu terjadi, maka akan sangat berdampak pada kerajaan langit dan juga Pertiwi. Karena kerajaan bumi adalah penyangga dari kerajaan Pertiwi dan juga kerajaan langit. Ketika sang Patotoe terbangun dari tidurnya, dia sejenak berusaha untuk meregangkan otot-ototnya. Kemudian, dia mendapati ada suara berisik dari luar jendela istana. Dia menoleh sejenak dan mendapati para pasukan antar dewa sedang asik latihan dan beradu satu sama lain. Salah satu yang menarik perhatian sang Patotoe adalah puteranya, yakni Latoge Langit yang ikut berlatih di sana. Sang Patotoe tersenyum seakan bangga dengan putranya yang mau repot-repot berlatih. Padahal sebenarnya, tanpa berlatih pun dia sudah pasti akan menang karena berkah yang diterimanya sebagai anak dari sang Patotoe. Tak ayal hal ini semakin meyakinkan sang Patotoe bahwa anaknya ini sangatlah cocok untuk menjadi pemimpin di kerajaan bumi. Sikap dan perilakunya seperti menggambarkan rumus kehidupan itu sendiri, yakni Resopa temangengi namalomo naletei pamase dewata sewae, yang artinya hanyalah orang yang bekerja keras dan ikhlas yang akan diberikan berkah oleh sang Patotoe. Sang Patotoe terus tersenyum sambil menyaksikan putranya berlatih melawan La Tau Pence dan La Tau Buleng, dua orang panglima perang bala dewa. Hebatnya lagi, Latoge Langit mampu mengalahkan keduanya sekaligus. Untuk keahlian di bumi, memang semuanya butuh latihan dan ketekunan. Sang Patotoe kembali membatin dalam hatinya. Sang Patotoe pun kemudian beranjak menuju jendela lainnya untuk melihat gelanggang sabung ayam.
Namun, alangkah terkejutnya dia ketika mendapati gelanggang sabung ayam tersebut dalam keadaan yang kosong. Adalah rumah Mak Kompong dan Hurkeleng Bopa, dua bersaudara yang seharusnya bertugas sebagai penjaga ayam, namun mereka justru tidak ada di tempatnya. Sang Patetoe pun akhirnya murka dan menanyakan kemana perginya dua orang penjaga ayam tersebut. Namun nampaknya para penjaga dan semua penghuni kerajaan tidak ada yang tahu kemana mereka berdua pergi. Belum selesai satu masalah, tiba-tiba bumi bergemuruh, seolah menandakan bahwa ada makhluk yang sedang turun ke bumi tanpa seizin Sang Patetoe. Sang Patetoe pun dengan geram berkata, bila kedua penjaga ayam itu muncul tanpa membawa kabar yang baik, maka keduanya akan kukutuk menjadi Oro. Oro sendiri dalam mitologi Bugis adalah orang yang berwajah jelek dan statusnya setara dengan hamba sahaya. Dan benar saja, rupanya kedua penjaga itu sedang berjalan-jalan di bumi. Namun tak berselang lama, mereka mendengar sebuah ultimatum dari Sang Patetoe tentang hukuman yang akan menimpa mereka berdua. Alhasil, rumah Mak Kompong dan Hurkeleng Poba ini pun langsung bergegas untuk kembali ke Kerajaan Langit. Dan di Kerajaan Langit, Sang Patetoe telah bersiap menyambut keduanya dalam keadaan yang marah. Kedua penjaga itu pun disambut dengan amarah dari Sang Patetoe. Kalian dari mana saja? Sudahkah kalian melakukan tugas? Kalian tahu bahwa apabila kalian membiarkan ayam-ayam itu berkeliaran dan sampai turun ke bumi sebelum waktunya, maka kelak ayam-ayam tersebut akan menjadi monster yang sangat menakutkan bagi para manusia nantinya. Mendengar hal itu, kedua penjaga tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa membalas sepatah kata pun. Sang Patetoe kemudian melanjutkan ucapannya. Aku sudah memutuskan bahwa manusia akan menjadi makhluk pertama yang akan menghuni bumi, dan makhluk lain yang datang setelahnya hanyalah akan menjadi penopang kehidupan manusia. Mendengar hal ini, kedua penjaga itu langsung kaget dan mengetahui tentang seberapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Dari mana saja kalian ini? Tanya Sang Patetoe. Dengan gugup akhirnya keduanya mengaku. Ampun tuanku, kami tidak sengaja telah berjalan-jalan ke bumi, ucap keduanya. Hah? Bumi? Kalian ini benar-benar ceroboh. Hampir saja kalian mengacaukan bumi. Engkau, rumah Mak Kompong, bukankah tugasmu yang lain adalah menurunkan angin ribut ke bumi? Dan engkau, Hurkeleng Poba, tugasmu adalah membangkitkan badai. Bagaimana nasib bumi sekiranya kalian berdua tidak sengaja membangkitkan angin dan badai di sana? Kedua penjaga tersebut pun hanya terdiam membisu. Baiklah, bagaimana keadaan bumi saat ini? Tanya Sang Patetoe. Ampun tuanku, kami telah menyaksikan keadaan bumi sangat sunyi dan suara yang ada hanyalah suara yang berasal dari langit saja, ucap keduanya. Berita yang baik, ucap Sang Patetoe. Kali ini, raut wajah Sang Patetoe telah berubah menjadi lebih cerah. Lantas, dia kemudian bertanya lagi kepada kedua penjaga tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang kondisi bumi saat ini? Rumah Mak Kompong yang pertama menjawab, sia-sialah bumi diciptakan tuanku. Di sana tidak ada satupun manusia. Bumi kosong melompong, sepi tak bermakna. Kemudian Hurkeleng Poba pun ikut menambahkan, aku pikir sebaiknya tuanku menjelmakan seorang putra tuan menjadi manusia dan turun ke bumi. Lagi pula, tidaklah sempurna tuanku bila tak ada manusia yang hidup di bumi lalu menyembah tuanku, tandasnya. Bagus, bagus. Ternyata kalian membawa kabar baik, sekaligus memberikanku sebuah ide yang brilian, ucap Sang Patetoe. Sang Patetoe sepertinya telah menemukan alasan bagus untuk dia sampaikan kepada istrinya, yakni Datuk Palinge, supaya istrinya ini mau merelakan Latoge Langi untuk turun ke bumi. Alhasil, kedua penjaga tersebut akhirnya terbebas dari hukumannya. Mereka sangat bersyukur akan hal itu, karena dihukum menjadi Oro adalah hal yang sangat mereka takuti. Baiklah, aku akan mengutus Latoge Langi untuk turun dan memimpin bumi. Tapi sebelumnya, aku harus meyakinkan sang permaisuri terlebih dahulu, ucap Sang Patetoe sambil menepuk pundak rumah Mak Kompong dan Hurkeleng Poba. Kedua penjaga tersebut membalasnya dengan senyuman. Sudah saatnya ada bangsa manusia yang mengurus bumi, tandas Sang Patetoe mengakhiri percakapan mereka. Dan teman-teman, itulah tadi episode kedua dari I Lagaligo series ini.
kita masih akan lanjut ke episode ketiga, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune di channel ini, oke? Jangan lupa untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain yang penikmat sejarah maupun yang suka dengan budaya-budaya di Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ke channel ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.